Terus kalian apa? Pengkhianat NKRI. Kalau nggak suka dengan Bapak Presiden Joko Widodo, jalan satu-satunya adalah pergilah dari Indonesia dan jangan pernah kembali lagi ke Indonesia. Karena kami, rakyat Indonesia, lebih memilih Bapak Presiden Joko Widodo daripada kalian. Sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update. Kami bukanlah buzzer, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang tengah santer beredar di dunia maya. Salah satunya di platform media sosial TikTok ya. Yakni ada beberapa biji orang yang berpose di depan kamera ya di tengah jalan, kelihatannya ini habis berdemo begitu, lalu dia mengatakan bahwa Jokowi adalah pengkhianat reformasi. Jokowi pengkhianat reformasi. Jokowi pengkhianat reformasi, begitu katanya. Ini saya menirukan ya. Tapi karena saya bukan seorang pendemo, jadi saya menirukannya kurang begitu lancar lah. Ya, semakin kesini semakin banyak saja ya orang-orang yang menghina Pak Jokowi. Mungkin tujuannya adalah mengkritik, tetapi mereka terkadang tidak sadar atau memang tidak mengerti ya. Atau memang justru mereka tidak mau mengerti bahwa yang mereka lakukan sebetulnya adalah sebuah penghinaan gitu. Tetapi untuk yang ini ya tidak begitu parah lah ya dibanding dengan hinaan-hinaan dan tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh orang-orang lain ya. Misalnya seperti Syarifah Fadiah misalnya. Nah, tuduhan bahwa Jokowi telah mengkhianati reformasi tersebut teman-teman ya diberikan kepada Pak Jokowi oleh beberapa biji orang tersebut karena Pak Jokowi dianggap telah memberikan kenaikan pangkat kepada seorang penculik ya, memberikan pangkat yang terhormat kepada seorang penculik. Dalam hal ini kemungkinan yang dimaksud adalah Prabowo Subianto ya teman-teman ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah komentar netizen? Mari kita tonton kurang lebih 10 menitan. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Jokowi pengkhianat reformasi. Jokowi pengkhianat reformasi. Jokowi pengkhianat reformasi. Ya, suaranya sangat keras teman-teman ya. Yang dikeluarkan oleh mohon maaf itu salah satu pendemo yang duduk di kursi. Suaranya seperti suara rocker. Oke, lanjut. Ini adalah komentar netizen terkait statement beberapa biji orang tadi. Ini dia. Jokowi pengkhianat reformasi. Terus kalian apa? Pengkhianat NKRI. Kalau nggak suka dengan Bapak Presiden Joko Widodo, jalan satu-satunya adalah pergilah dari Indonesia dan jangan pernah kembali lagi ke Indonesia. Karena kami, rakyat Indonesia, lebih memilih Bapak Presiden Joko Widodo daripada kalian. Sah. Iya, mereka disuruh pergi dari Indonesia dan jangan kembali. Mereka pergi kemana? Jangan-jangan nggak ada yang menerima ya, negara lain nggak ada yang mau menerima. Oke, lanjut. Woi Cacam, sudem lah, mang. Kamu nih memang ya tukang fitnah nian. Baik di sosial media ya maupun di kenyataan. Sudah jelas-jelasnya Gibran yang membuka masalah timah, masalah hilirisasi waktu berdebat itu. Dan Ya, jelas ini adalah persoalan lain ternyata teman-teman ya. Konten berbeda. Gibran yang kena fitnah, dia termasuk di dalam korupsi 271 triliun. Memang mantap pasukan barisan sakit hati ini. Ngapo? Takut ya Gibran jadi wakil presiden. Jangan takut ya, jangan takut apa-apa. Gibran sudah makan uang dah. Yo, hati-hati baik ya. Tidak makan Aku uang. berdoa semoga Ahok jadi ketua KPK. Kalau Ahok jadi ketua PK, para koruptor habis sama Ahok. Yang koruptor ini, yang korupsi ini, yang korupsi itu. Mantap. Aku berdoa Ahok. Ahok Amin. jadi ketua PK.
Nah, kamu ini nih ya, sudah benci dengan mbaknya, benci dengan anaknya, kaget benci pula dengan cucunya. Dulu fitnah. Jokowi dak kati ijazah yo. Ya. Gibran juga dak kati ijazah. Nah, cucu Pak Jokowi, anak Gibran juga dak kati ijazah. Lanjutkanlah. Sudem lah yo. Janganlah memfitnah wong, dak kati guna memfitnah wong. Kita tunggu baik yo. Tidak masuk di akal nian. Oi mang, sudem lah yo, sudem yo, sudem. Kita tunggu be yo, di bulan Oktober kaget. Siapa yang nak jadi presiden yo? Kalau kami ini yo sebanyak 58%, yolah Prabowo lah yang dilantik yo. Kalau Prabowo yang dilantik, tunggu baik KPK berjalan ke yo. Itu kan Pak Hamzah tuh, bukan aku. Aku berdoa yo. Ahok jadi ketua KPK. Amin. Mantap. Semoga Ahok jadi ketua KPK. Kudo putihnya Pak Jokowi itu tuh. Iya teman-teman ya, Pak Jokowi ini memang sering difitnah ya, mulai ijazah palsu. Gibran juga di fitnah ijazahnya palsu. Sekolah hanya tingkat kursus ya kan. Jokowi dianggap PKI, anak PKI, antek-antek PKI, dan dituduh lagi pengkhianat reformasi ya segala macam. Oke, lanjut. Tentang Jakarta yang dulu di dalam kolonialisme, Jakarta dijajah, pribumi sama sekali tidak ada. Ini bicara tentang pasal mereka yang tidak percaya dengan penjelasan Anda ini. Iya, saya juga nggak percaya. Karena Anda dibilang gubernur yang pandai mengolah kata. Sekali lagi orang yang tidak menghendaki Anda jadi presiden ini ya, punya argumentasi berkaitan dengan Anda selalu menyebut, silakan lihat rekam jejak. Rekam jejak Anda yang menjadi dosa Anda yang selalu disampaikan berulang-ulang, dan ini berada di masyarakat. Anda kan dulu bilang bagaimana kita harus merajut tenun kebinekaan, tapi justru di era Anda membiarkan pendukung Anda menggunakan politik suku, politik agama, sehingga sampai hari ini dampaknya kata orang sangat dirasakan adanya konflik. Bahkan ada yang bilang kadrun, ada yang bilang kecebong dan seterusnya. Itu gara-gara Anda. Satu lagi klarifikasi mengenai apa yang Anda lakukan melalui rekam jejak Anda ketika kampanye, karena ini juga selalu menjadi dosa Anda ya, yaitu ketika Anda membiarkan pendukung Anda ya menggunakan isu agama ini. Anda tidak pernah melarang, bahkan di masjid-masjid ada tulisannya tidak mau mensolatkan orang-orang yang memilih pemimpin yang non-muslim. Anda diam aja tuh. Jadi Anda membiarkan sebenarnya keadaan ini, dan Anda mengambil manfaat dari situasi yang menguntungkan Anda ini. Nah, ini berbahaya sekali. Anda memecah belah umat, dan Anda mengambil manfaat dari situasi yang menguntungkan Anda ini. Syukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini, tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan. Ini lebih berbahaya tahun 2024. Kalau mau nguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan, langsung ketahuan karakternya. Siapa yang setuju dengan statementnya Andi F. Noya, dan siapa yang setuju dengan statementnya Ahok? Silakan tulis di kolom komentar. Saya bacakan dulu tulisan di badan videonya. Anies dipermalukan, masih bisa aja ngeles. Kali ini Anies Baswedan kena skak kick Andy, dan kata-kata Ahok juga terbukti. Oke, lanjut. Yo bro, yuk kita nostalgia dulu, yuk balik lagi ke belakang. Kenapa alasannya masyarakat memilih Prabowo Gibran untuk jadi presiden menarik di tahun ini teman-teman ya, untuk disimak 2024 sampai 2029. Nih cuplikan. Apa penyebabnya? Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan.
Kalau terbuka kemungkinan, yang mana yang memungkinkan? Apakah Ahok versus Anies atau Ahok dan Anies? Saya nggak tahu. Yang pasti bagi saya tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Itu that's again. Saya selalu kasih ucapan selamat. Bagi saya itu, kamu menang pun seizin Tuhan kok. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Maksudnya apa ya? Anda ini berbahaya sekali karena Anda memecah belah umat. Ini kembali sedikit ke belakang ya. Ketika Anda baru saja dilantik menjadi gubernur, statement pertama Anda adalah ini kemenangan pribumi. Tidak sama sekali tidak bicara tentang kemenangan pribumi. Ngales Tidak banget. ada. Ini bicara tentang proses itu. Mereka yang tidak percaya dengan penjelasan Anda ini, ya, karena Anda dibilang ada gubernur yang pandai mengolah kata, Anda mengambil spesifik statement itu dengan merefleksikan apa yang terjadi di zaman penjajahan. Itu menjadi ada konteksnya ketika yang Anda hadapi dalam kompetisi adalah Pak Ahok yang keturunan Tionghoa, sehingga orang tidak bisa lagi melihat apa yang Anda sampaikan sebagaimana yang Anda maksudkan. Ini adalah simbol-simbol pernyataan Anda bahwa Tionghoa adalah penjajah, sekarang pribumi yang mengambil alih kota Jakarta. Itu kan bisa diartikan seperti itu pesannya. Tapi justru di era Anda membiarkan masjid-masjid, membiarkan pendukung Anda. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Inilah alasannya menurut abang ini. Alasannya kenapa 98% masyarakat Indonesia memilih Prabowo Gibran, bukan memilih paslon 01. Oke, lanjut. Hei, pegawai KPU, ingat ya, gajimu dibayar keringat rakyat, dari pajak rakyat, bukan dari Jokowi ya. Ingat, bukan dari Jokowi ya. Mama Dedeh ini. Tugasmu bukan untuk mark up suara. Sekali lagi ya, tugasmu bukan untuk mark up suara. Buktikan Bu di MK Sadarlah Bu. Ya, tugasmu bukan untuk mark up suara. Di MK nggak bisa membuktikan, tapi keluar-keluar kemana-mana di media sosial. Lanjut. Tugasmu bukan untuk mark up suara. Sadarlah ya. KPU katanya markup suara, kata dia nih, siapa nih? Mama Dedeh KW. Oke, Mama Dedeh KW. Mama Dedeh KW. Tidak mungkin KPU markup suara. Sudah dibuktikan di sidang MK, tidak ada betul. itu. Tidak ada yang bisa membuktikan KPU markup suara, melebih-lebihkan suara. Nggak ada, nggak terbukti semua. Semua tidak ada yang bisa membawa bukti. KPU menggelembungkan suara, menambah suara, tidak ada Bu. Makanya tonton tuh sidang MK, oke? Biar jos. Ya itu, malah di MK yang dibahas adalah bansos, kemudian PLT kepala daerah, kemudian Sirekap, ya kan. Tidak ada yang mempersoalkan selisih suara, Bu. Gimana Anda ini termakan hoax? Lanjut. Pak Prabowo, selamat. Semoga Bapak menjadi Presiden Republik Indonesia di bulan Oktober nanti, Pak. Amin. Selamat, Pak. Permintaan kami, Pak, dari rakyat Bapak sebanyak 58%, Pak. Buat lagi di zaman Soeharto, Pak. Buat lagi di zaman Soeharto. Tangkap para provokator, Pak. Tangkap para pembenci, Pak. Tangkap pembuat berita bohong, Pak. Tangkap mantap, semuanya, mantap. Pak. Yang nyinyir, Pak. Kembali lagi ke zaman Soeharto, Pak. Dan tangkap para akun bodong yang ada di sosial media, Pak. Suruh Menkominfo untuk melacak akun tersebut, Pak. Itulah permintaan kami, Pak. Betul. Buat lagi di zaman Soeharto, Pak. Bapak Prabowo, kami meminta kepada Bapak, setelah Bapak menjadi presiden,
Murahkanlah sembako, Pak. Murahkanlah Oh BBM. iya. Dekatlah dengan masyarakat, Pak. Kami atas nama 58% Pak, bangga mempunyai Presiden Bapak Prabowo. Sekali lagi Pak, tangkap para provokator, Pak. Tangkap ya para penghujat. Tangkap para pembenci. Tangkap yang membuat berita hoak, Pak. Buat lagi di zaman Soeharto, Pak. Kami merasa bangga seperti itu, Pak. Dak kati di dunia ini yang suka mencaci presidennya dewe, Pak. Iya. Ini adalah reformasi kebablas, Pak. Reformasi kebablasan, Pak. Bukan reformasi yang sesungguhnya. Tangkap para provokator, Pak. Itu baik permintaan kami, Pak. Ya, saya setuju Pak Prabowo ya. Jadi penyebar hoax itu ya tangkaplah akun-akun bodong, akun-akun penyebar hoax itu. Ya, hapus semuanya, blokir. Dan para pembenci ya, para penghina presiden itu sebaiknya ditangkap, Pak. Oke, lanjut. Bang Mahdi dan lainnya, orang-orang yang belum paham dan juga belum ngerti, dengerin ya. Perpu itu hanya berlaku di dalam negeri saja. Sedangkan RUU perampasan aset itu tujuannya adalah untuk mengambil kembali aset-aset yang ditaruh di luar negeri. Itu tujuannya. Sedangkan Perpu tidak bisa mengambil aset-aset yang ditaruh di luar negeri dan hanya mampu diambil oleh RUU perampasan aset tindak pidana korupsi. Dari sini paham kan? Hai kalian-kalian pendukung 01 dan 03, atau pura-pura tidak paham, pura-pura tidak tahu, atau pura-pura bodoh, pura-pura bego kalian semuanya. Atau kalian memang bener-bener bego beneran. Makanya jangan mau dibodoh-bodohin oleh orang-orang yang ingin membodohi kalian. Pakai otak, pakai nalar, pakai logika, gali pengetahuan yang lebih luas lagi. Paham? Nah, bener ya yang disampaikan oleh mbak-mbak ini, udah cantik, pinter pula ya kan. Jangan mau dibodoh-bodohin gitu loh, ya kan. Jangan mau dibodoh-bodohin orang. Kita harus cerdas, kan begitu ya teman-teman ya. Ya, itu tadi teman-teman sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian awal kita lihat bersama ada video tentang beberapa biji orang ya yang menyebut bahwa Jokowi adalah pengkhianat reformasi. Tuduhan itu diberikan karena Jokowi telah dianggap menaikkan derajat atau pangkat yang lebih terhormat kepada seorang penculik. Dalam hal ini yang dimaksud tentu adalah Prabowo Subianto. Padahal kita tahu bersama ya, pada tahun 2014 dan 2019 Prabowo Subianto mereka dukung sebagai capres, mereka usung, mereka elu-elukan, mereka puji-puji begitu. Tetapi saat itu tidak ada isu tentang hal itu yang mereka suarakan. Inilah yang unik ya teman-teman ya dengan anak-anak Abah ini. Hobinya demo aja dan menyudutkan pemerintahan. Menyudutkan paslon 02 sekarang ya kan, yakni Prabowo dan Gibran. Padahal dia dulu adalah sosok yang mereka dukung secara mati-matian begitu. Pada saat Prabowo bertarung melawan Jokowi saat itu. Kemudian tadi sudah dikomentari oleh mbak-mbak cantik dari Blitar ya. Kemudian juga dilanjutkan dengan komentar-komentar dari netizen lain dan juga video-video lain yang tidak ya senada lah ya, tidak setema begitu. Dan semua videonya sudah kita lihat bersama. Juga ada cuplikan talkshow Abah dengan Kik Andy beberapa waktu lalu yang isinya sangat membagongkan tadi ya teman-teman ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.